Baik ya, kita mulai deh ya. Dari chapter satu dulu ya. Itu ada Iya, banyak sekali sebabnya. Coba kita perlahan-lahan ya, Dik. Dari chapter satu gitu ya. Dari bukunya Anton Enrollers gitu. Nih. Jadi topiknya adalah sistem persamaan linear nih dan matriks ya. Jadi, nah, kita review slide-nya ya. Nah, kita persingkat saja deh. Jadi, apa yang sebenarnya kita maksud dengan persamaan linear ya? Itu kita singkat dengan SPL. Ini itu persamaan yang mengandung suatu variabel yang berpangkat satu gitu ya. Jadi, kalau kita buat misalnya seperti ini, misalnya dua variabel ya, itu A1X tambahkan A2Y sama dengan B. Nah, di sini mengandung konstanta A1, A2, dan mengandung variabel yaitu X dan Y. Gitu. Bisa juga variabelnya ada banyak gitu ya. Ini dua variabel. Kita bisa perluas jadi N variabel ya dia. Kalau kita jadikan N variabel, ini nanti in general dia bisa jadi seperti ini ya. Jadi A1X, X1 gitu ya. A2, X2 gitu. Hingga seterusnya hingga AN, XN. Nah, ini sama dengan B gitu ya. Nah, di mana A1, A2, A3 dan seterusnya hingga AN itu adalah eh, suatu konstanta ya. Nah, makanya ini kita sebut dengan eh, n dimensi ya. Nah, ini. Kenapa? Karena ada n variabel. Karena ini ada dua variabel, maka ini kita sebut dengan dua dimensi. Jadi, nah ini seperti itu ya. Nah, contohnya tentu saja ada banyak. Nanti antar variabel satu dan variabel yang lain dan konstanta satu dan konstanta yang lain kita bisa bentuk jadi satu persamaan dik. Misalnya ya. Nah, ini contohnya ini nanti bisa dibuat gini ya, A11 X1 tambahkan A12 X2 gitu ya, dan seterusnya hingga A1 ke N gitu ya, XN. Nah, ini B1 gitu deh. Nah, maka kita bisa bangun lagi persamaan yang lain pada baris yang berikutnya ya. Baris kedua kita katakanlah A2 gitu ya. A21 X1 nah ya, A22 X2 dan seterusnya hingga A2N XN. Nah, di sini B2 ya dia. Dan seterusnya ya. Nah, hingga kalau kita punya, ini bisa kita perumum menjadi baris ke M. Nah, ini ke satu X1. Begitu juga dengan yang ini, dijumlahkan ya. Ini M2. Nah, ini yang jalan adalah indeks yang indeks 1, 2, hingga ke M ya. Ini 1, 2, hingga ke M, dan seterusnya. Ini ya, X2, tambahkan, dan seterusnya. Ini ya, A. Nah, ini jalan 1, 2, M. Nah, nempel sama N, ini XN, dan ini sama dengan B hingga ke B ke M ya, itu barisnya. Jadi, nah, ini bentuknya bisa jadi bentuk yang lebih generik ya, umum gitu deh. Nah, ini. Nah, gitu. Ya, dan tentu saja konstanta-konstantanya itu tidak mungkin nol deh. Nah, ini. Nah, nanti biasanya yang kita tanyakan nanti ini ya, di soal-soal itu, biasanya tentu saja kita nggak mungkin menyelesaikan n variabel secara umum ya, karena banyak banyak sekali kalau n variabel. Ya, contoh mungkin empat variabel atau tiga variabel, gitu ya. Pertanyaannya nanti biasanya bagaimana nilai dari ini ya, x1, x2 hingga xn. Nah, ini nilainya berapa nanti. Nah, seperti itu deh. Nah, untuk mencari nilai itu, nah ini nanti sekumpulan matriks ini bisa sekumpulan eh, m kali n variabel m variabel ini bisa kita bentuk jadi sebuah matriks ya. Nah, ini itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini deh. Nah, ini ya. Gini ya. Oke.
Nah, suatu matriks ya. Nah, ini kalau kita cek isi dari ini, yang pertama adalah ini ya, A11, A12, A1N, XN, B1. Ini adalah baris yang pertama itu ya. Isinya adalah A11, A12, hingga A1N gitu ya. Itu merupakan baris yang pertama, first row ya. Nah, ini isi-isi ini ya pasti diisi dengan pasti ini X1 ya, X2 hingga XN. Nah, gitu ya dia. Seperti itu. Itu baris pertama. Dan seterusnya ya, nanti yang ini, yang kolom yang kanan ini B1, B2 hingga B ke N. Ya, ini dia. Nah, tuh. Ya, ulangi lagi dengan cara yang sama ya. Berarti ini A21, A22 hingga A2N ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini baris kedua hingga kita bisa perumum menjadi baris ke M ya. AM1 ini AM2 ya, baris ke M kolom kedua hingga seterusnya ya, hingga kita punya baris ke M kolom ke N gitu ya. Nah, ini gitu. Sehingga di sekarang kita punya suatu matriks di sini ini ya, yang ukurannya adalah M kali N ya. Nah, seperti itu. Ini bukan MN ya, tapi MD. Nah, ini M salah ya. Dan seterusnya. Dan ini kita punya suatu matriks yang ukurannya adalah N kali satu ya. Nah, kenapa satu? Karena hanya ada satu kolom. Sehingga hasilnya adalah suatu matriks yang kita sebut dengan matriks dengan ukuran M kalikan satu ya. Kenapa M? Karena barisnya ada M, kolomnya hanya ada satu di sini gitu ya. Gitu. Ini first row, second row, until M row, dan seterusnya itu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi banyaknya slide yang ada di sana itu kurang lebih ya. Materi yang saya jelaskan ini itu slide 1 sampai slide 10 ya. Itu penyederhanaannya. Jadi bisa kita sederhanakan dengan seperti ini deh, gitu ya. Gitu. Toh nanti kalau ujian tuh saya yakin nggak mungkin ada materi itu tidak mungkin sedalam itu, tapi lebih ke praktis ya, gitu. Oke, kembali ke permasalahannya deh ya. Sekarang bagaimana menyelesaikannya, gitu ya. Nah ini, oke, persoalannya di sini sekarang. Nah, how ya, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah ini, kita ambil review saja contoh yang ada di sana ya deh ya. Nah kita ambil saja eh, 3 variabel ya, misalnya ya. Nah ini, misalnya contohnya ya. Nah ini, X plus Y. Nah, ini saya ambil eksplisit ya. Nah, 2Z sama dengan 9. Ini 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Ini 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0 ya. Nah, ini. Tantangannya adalah, di sini ya tantangannya ya. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z masing-masing ini berapa. Gitu ya. Nah, jadi ada banyak caranya ya, Dek, ya. Ada banyak cara penyelesaiannya. Makanya how-nya ini nanti kita bisa menggunakan salah satu metode misalnya ya, eh, metode operasi baris ya. Nah, ini ada eliminasi Gauss nanti, eliminasi Gauss. Ada juga yang namanya eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini Gauss-Jordan, jadi ya 2 orang itu. Nah, apapun itu, yang kita ambil dulu operasi yang pertama ya, dengan operasi baris ya, elementary row. Nah, ini ya, setidaknya ini bisa dibentuk matriks dulu ya, Dik, ya. Nah, matriksnya adalah seperti ini. Ini ya. Iya, berarti ini koefisiennya ya. Ini kan angka 1 di sini, angka 1 di sini, angka 2 di sini ya. Ini 1, 1, 2 ya. Nah, 2, 4, minus 3 ya. 2, 4, minus 3. Lalu ada ini ya. 3, 6, minus 5 ya, Dik, ya. Nah, ini. 3, 6, minus 5 ya, Dik, ya. Nah, ini. Nah, nanti enaknya, Dik, yang bagian ini angka 910 ini bisa langsung kita tempelkan di sebelahnya ya. Jadi 4 kali 3.
9, 1, 0. Ya, Dek, ya. Nah, misi kita Dik, adalah bagaimana caranya nanti matriks ini dengan metode operasi baris dan bahkan untuk eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan itu juga metodenya itu adalah bagaimana caranya nanti ini ya eh, yang di sini itu adalah suatu variabel yang diagonal satu satu satu, sisanya harus nol, jadi ya nol. Nah ini itu ya yang ini, lalu yang ini angka 9 1 0 di sini harus menjadi suatu variabel yang lain ya. Nah, itu entah angka berapa itu bergantung dari proses yang kita lakukan deh. Oke ya. Nah ini oke. Nah oke, kita kopas dulu lah ya. Oke di sini ya. Nah ingat tujuan kita ya. Nah, ini adalah 9 1 0 ya. Nah sebenarnya metodenya itu istilahnya itu nggak harus seperti itu. Bagaimana cara memulainya itu terserah kita deh. Nah yang penting kita harus tahu dulu ya bahwa eh, ini ini dan ini ya yang masing-masing ini terus ini ya dia. Ini adalah masing-masing ini baris ke satu kita sebut dengan row satu gitu ya. Yang ini baris kedua row dua, yang ini baris ketiga ya row tiga itu dia. Nah ingat ini saya menggunakan cara yang lebih fleksibel ya, yang mana nanti Dik Naila bisa menggunakan cara apapun. Nah poinnya adalah pertama ini ya, setidaknya angka yang ini ya kalau kita cek ya dia. Nah ini oke. Nah ini ya angka yang ini kan diharapkan bernilai nol ya di sini ya dia. Nah itu. Nah mas saya mau mulai dari angka yang ketiga yang bawah boleh nggak? Boleh-boleh aja terserah sih nggak apa-apa gitu ya. Nah bagaimana caranya agar itu nol? Nah kita bisa ambil suatu variabel yang nilainya satu di misalnya di sini angka satu gini ya. Nah ini kalau kita cek ya dia dua dikurangi satu. Nah atau kita bisa buat rumusnya deh ya. Coba lihat sini dulu deh pelan-pelan ya. Jadi kan angka dua ini kan baris kedua, angka satu ini baris ke satu. Nah, sebisa mungkin ada angka satu yang lurus dengannya. Itu ya, sekolom ya, sekolom. Nah, masalahnya kan 2 dikurangi satu kan nggak nol. Gimana caranya agar 2 kurangi satu itu nol? Caranya adalah setidaknya harus 2 kali 2 dikurangi 2 ya. Nah, dikalikan ini. 2 kalikan satu. Berarti ini, baris ini juga jadikan gini. 2 kalikan satu ya, Dik, ya. Nah, ini. Maka ini hasilnya nol. Nah, gitu ya. Sekarang kita sudah dapat rumusnya, Dik. Nah, jadi angka 2 di sini, sekarang ini ya, Dik, ya. Angka 2 yang di suku ini sudah kita jadikan nol ya. Nah, maka kalau begitu angka 4 di sini itu juga harus sama dengan angka yang di sini ya. Nah, ini kita operasikan dengan yang ini, Dek. Berarti angka 4 di situ rumusnya itu menjadi 4 dikurangi ya 2 dikalikan angka yang lurus sama dia, angka satu kan, gitu ya. Maka di sini jadinya 4 dikurangi 2 ya, Dek ya. 2 gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Maka dengan cara yang sama ya, Dek ya. Nah, ini harus sabar memang. Angka minus 3 di sini gitu ya. Jadinya minus 3 dikurangi rumusnya ya. Jangan lupa 2 dikalikan baris, baris pertama. Angka yang lurus mana? Angka 2 ini ya. Nah, ini. Angka 2 di sini. Berarti kalikan 2 ya, Dek ya. Min 3 dikurangi 4 ya. Berarti kan min 7 ya, Dek ya. Nah, itu kan. Nah, dengan cara yang sama, angka satu di sini bisa kita transformasikan juga ya, Dek ya. Berarti itu 1 dikurangi 2 dikalikan, angka yang lurus sama dia, angka 9 ya. Nah, itu. Kali 9, Dek ya. Berarti ini 1 kurangi 18 ya. Berarti kan min 17. Oke ya. Nah, sehingga nanti matriksnya bisa Daila tuliskan kembali jadi begini. Nah, ini ya. Yang atas ini tetap ya. 1, 1, 2, 9 ya. Yang bawah ini 3, 6, minus 5, 0. Yang berubah kok mana, Dik? Yang berubah ini kan baris kedua ya. Nah, baris keduanya sudah kita ubah ya, Dik ya. Jadi begitu. Baris kedua sekarang menjadi
ini jadi 0 ya. 0, 2 nya jadi 0, 2, min 7, min 17 ya. 2, min 7, min 17. Gitu ya. Sampai sini, Dek Naila bisa diikuti ya, Dek ya? Aman ya, Dek Naila ya? Kalau ada yang kesekip, boleh Dek Naila tanyakan ya. Gimana, Dek? Bisa ya? Lanjutkan ya, Dek ya? Aman, Kak. Oke. Ya sudah, ini harus sabar nih. Jadi kita masih belum selesai. Nah, ini ya. Nah, terus ingat ya, angka yang sebelahnya ini harus jadi satu ya. Ya. Nah, masalahnya di sini masih angka dua. Nah, gimana caranya biar jadi satu? Caranya dibagi dua aja ya. Dua, biar jadi satu kan harus dibagi dua ini ya. Nah, angka duanya jadi gini ya. Berarti di sini, baris kedua kita jadikan baris kedua dibagi dua ini ya. Nah ini. Sehingga nanti ini kalau dibagi jadi dua, ini ya. Nah ini. Kita buat seperti ini. Kalau kita jadikan seperti itu, ini dibagi dua ya. Artinya nanti ini, nah ini, kita bagi dua. Berarti ini dua bagi dua, satu, dua dibagi dua, satu, min 7 per dua, min 17 per dua ya. Nah, itu. Nah, sudah aman nih. Nah, misi kita yang ini. Ya, sekarang yang bawah ini. Ini harus jadi nol ya. Nah, itu di. Nah, ya udah, baris ketiga ya. Baris ketiga deh. Nah, berarti angka 3 itu harus diubah jadi gimana agar nanti 3 dikurangi satu jadi nol ya. Nah, 3 kurangi satu kan nggak nol. Setidaknya 3 kurangi 3 nol ya. Berarti 3 dikurangi 3 kali satu kan, Dik. Nah, ini ya. Artinya, rumus kita sekarang, baris kedua di sini, kita ubah menjadi baris kedua dikurangi 3 kali angka satu di sini adalah baris ke satu gitu ya. Nah, sehingga nanti nolnya sudah eh, nggak ini ya, sorry, nolnya sudah nggak anu ya, 6-nya, 3-nya sudah jadi nol, sekarang 6 min 5 dan nol ini harus kita ubah di. Berarti kan angka 6 min 5 dan nol itu ya kita ubah ya dia ya. Ini. Tapi kan di situ nanti 6 ya, 6 min 5 nol. Ini dia. Rumusnya min min min. Nah ini ya, 3 kali berapa, 3 kali berapa, 3 kali berapa. 6-nya tempel sama satu ya. Satu, tuliskan satu deh. Min 5-nya yang dekat sama 2 ya, baris ke satu ya. Angka 2. Eh, nolnya nempel sama 9 ya dia ya. Nah itu, seperti itu. Ini dia. 6 kurangi 3, 3 ya. Min 5 dikurangi 6 adalah minus 11 ya. 0 dikurangi 27 adalah minus 27 ya. Iya, itu ya dia. Nah, sehingga nanti ini berubah di. Nah, ini ya. Oke. Jadinya sudah jadi 0 ya. 0. Nah, ini berubah ya. Ini berubah, berubah, berubah. Sehingga ini jadinya ini angka 0 juga ya. 0. Oh, sekalian ini 0 juga. Sorry. 6-nya bukan 0, Dik. 6-nya 3 ya. Nah, 3 terus min 11 min 27 gitu ya. Nah, itu Dik. Nah, lagi-lagi di sini 3-nya belum jadi 0 nih. Gitu ya. Jadikan 0 lagi, Dik. Gitu ya. Maka dengan rumus yang sama harusnya ya. Kalau gitu ya. Ini. Maka di sini angka 3 di situ, Dik. Nah, 3 ini ya. Nah, patokannya angka ini ya, satu ya. Dikurangi satu. Di sini kan belum 0 ya. Kalikan 3 ya. Pasti 0. Sehingga rumusnya adalah baris ketiga dikurangi 3 kali R satu ya, Dik ya. Jadi baris ketiganya berubah jadi ini. Nah, gitu ya, Dik ya.
Maka dengan cara yang sama, gitu ya, nanti baris yang min 11 sama min 27 juga kamu ubah, ya, gitu deh. Oke, itu ya. Hmm, sebentar ya. Kalau ini berubah, nolnya malah berubah lagi dong nanti. Sebentar. 3 dikurangi 3 kali satu. Oh, sebentar. Ini, oh, wait. 3 min 11 ya. Coba kita lanjutkan ya, deh ya. Angka tiganya sudah berubah ya. Angka min 11-nya, deh. Min 11 itu jadi bagaimana? Min 27 itu jadi bagaimana ya? Min 11, min 27 ya, deh ya. Min, berarti nanti ini 3 kali, 3 kali berapa itu ya? Min 11 nempel sama 2 ya. Min 27 nempel sama 9 ya, deh ya. Oke. Hmm, oke, sebentar. Wait, ini. Oke, ya ini jadi berapa nih? Min 11 dikurangi 6 ya, itu adalah min 17 jadi ya. Ini. Jadi min 27 kurangi 27 ya, deh ya. Berarti kan min 54 ya. Loh, bentar ya. 3 min 11 min 27. Bentar. Ini malah nolnya kok nggak jadi ya? Nolnya yang ini, lupa ini. Nol ya. Nol dikurangi dengan 3 dikalikan satu ya, deh ya. Ini. Ini malah min 3. Nolnya malah 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 ganti lagi ini. Bentar, ini harusnya ada yang bisa kita ganti deh. Ini ya. Min 27. Hmm, bentar. Iya. Hmm, kenapa nggak sama ya? Ini. Nanti ini jadi gini deh. Nggak ada yang salah di sini. Sebentar, aku cek lagi. Nggak, Be. Harusnya kan nggak boleh apa? Nggak boleh nolnya nggak boleh berubah lagi ya harusnya. Aku lihat lagi. Dua ada tiga.
Coba dengan ini ya, sebentar. Coba dengan baris kedua aja kali ya, Dek ya. Karena nggak cocok ini. Iya, baris kedua ya, Dek ya. Oh, tahu, Dek, tahu, Dek. Maaf, maaf, maaf. Kenapa ini nggak boleh sama baris ke satu, Dek? Kenapa? Karena kalau kita pilih baris ke satu, Dek, ujung-ujungnya yang nol ini masih malah berubah jadi min satu kan ya, tadi ya. Nggak boleh ya, Dek ya. Nggak boleh, nggak boleh. Maka kita patokannya harus dengan baris kedua aja ya. Nih, nah, angka satu di sini ada ya. Maka dikurangi dengan 3R2 aja, gitu ya. Agar nol ini nggak boleh berubah lagi, gitu ya. Jadi Nela harus hati-hati, biar nggak terjebak seperti saya. Ini nanti ini angka 3 nol di sini, berarti sudah nggak masalah ya. Nol, baris ketiga nol, dikurangi 3, baris keduanya nol juga. No problem ya. Berarti angka 3, angka -11, angka -27 di sini, bisa kita ubah ya. Ini ya. Nah, nanti ini 3, -11, -27 itu ya. Min, min, min. 3 kali berapa? Itu ya. Nanti rumusnya 3 kali berapa, 3 kali berapa, 3 kali berapa. Gitu ya. Yang tiga ini kali satu ya, Dek ya. Ini kali satu. Yang -11 ini kalikan -7/2 ya, Dek ya. Yang -27 ini kalikan -17/2 ya, Dek ya. Nah, ini. Tuh. Oke. Lanjutkan, Dek ya. Jadi berarti kan -11, 3 kali -7, -21 ya. Berarti kan tambahkan 21/2, Dek. Nah, ini. -11 tambah 21/2, berarti kan sama kayak -22/2 tambah 21/2 ya, Dek ya. Hasilnya adalah min setengah ya, Dek ya. Berarti ini 0, yang ini kan 0 ya. Berarti 0, 0, ini -1/2, ini ya -27, gitu ya. Ini min kali min plus ya, Dek ya. Berarti plus 3 kali 17, itu 51 ya, Dek ya, per 2. Ini. -27 itu kan sama kayak -54/2 ya, Dek. Nah, tambahkan 51/2. Jadinya -3/2 ya. Nah, ini -3/2. Gitu, Dek. Ya sudah, ini 0, 1, -7/2, -17/2 ya. Yang atas ini, kok X. Ini 1, 1, 2, 9 ya. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu. Sebenarnya dari sini, Dek, kita sudah bisa dapat jawabannya, Dek, sebenarnya. X, Y, Z-nya dari persamaan yang ini ya. Nah, ini. Cuma ini kita coba sederhanakan sampai 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 akhir ya. Nah, ini. Oke. Ini ya. Nah, ini. Gimana caranya sekarang yang ini jadi jadi positif satu ya, Dek ya. Nah, ini caranya adalah baris ketiga, gitu ya. Kita jadikan ini ya, min setengah jadikan satu kan harusnya dikalikan -2 ya, Dek ya. Berarti kan -2 dikalikan R3 gitu ya. Nah, sehingga ini di yang bawah ini 0, 0, min setengah dikalikan -2 R3 berarti kan satu ya. Ini -3/2 dikalikan -2 berarti kan coret-coret ya. Jadi positif 3 ya. Nah, ini 0, 1, -7/2, -17/2 itu ya. Ini atas 1, 1, 2, 9 itu ya. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang tinggal kita ubah yang ini ya, Dek ya. Nah, ini. Jadi, Dek, Nela kalau misalkan mau lihat jawabannya ya, dari sini ya, itu bisa sebenarnya. Gitu. Nanti. Oke, sekarang lanjutkan lagi, Dek. Ini ya. Ini saya sesuaikan dengan PPT ya, coba dengan versi yang lebih detail, Dek. Nah, sekarang gimana caranya, Dek, agar yang ini jadi satu ya, Dek ya. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu ya. Itu yang jadi PR sekarang. Jadi satu. Jadi sorry, kok jadi satu? Jadi nol, gitu ya. Nah, kita ambil aja ya, -7/2. Nah, ini, sorry, -7/2 itu dijadikan bagaimana agar ininya nol, Dek.
Nah, paling gampang tuh kita pilih dengan baris ketiga aja ya. Agar nanti angka 0 di sini, kalau kita pilih dengan patokan baris pertama, nanti malah berubah lagi. Kalau bisa 0 ini sama 0 deh, gitu ya. Ini baris kedua dan baris ketiga ya. Tapi ini dikurangi baris ketiga, bagaimana caranya agar dia jadi 0? Caranya adalah dikalikan eh, negatif 2 atau ditambahkan ya, nggak harus dikalikan sini. Ditambahkan aja dengan 2 per 7 ya, Dek ya. Sorry. 2 per 7, Dek. 7 per 2 ya. Nah, gini. Jadinya 0 ya. Jadi rumusnya, Dek, adalah baris kedua bisa kita ubah ya. Baris kedua ini dijadikan ya, baris keduanya ditambahkan 7 per 2 dikalikan baris ketiga ya, Dek ya. Nah, ini. Jadi sekarang angka angka satu di sini itu yang jelas nggak mungkin berubah ya, Dek ya, karena di sini 0. Ini ya. Ini coba kita tes ya, Dek ya. Angka satu itu jadinya misalnya R2-nya 1 tambahkan 7 per 2 baris ketiganya itu 0 ya. Nah, ujung-ujungnya satu lagi. Jadi nggak boleh diubah lagi. Gimana caranya pemilihan baris yang lain itu tidak mengubah yang sudah 0 dan satu. Yang ini min 7 per 2 sudah jadi itu ya, 0 ya. Dan min 17 per 2 sekarang jadi bagaimana nanti? Min 17 per 2 jadinya min 17 per 2 tambahkan 7 per 2 dikalikan baris ketiga ya. Baris ketiganya di 3 ya, Dek ya. Nah, ini. Itu kan min 17 per 2 tambahkan 7 kali 3, 21 per 2 ya. Berarti ini jadinya 4 per 2 ya, Dek ya. Hasilnya adalah 2 gitu ya, Dek. Nah, ya sudah. Maka angka di sini jadinya 0, 0, 1, 0, 1. Min 7 per 2 yang jadi 0, ini 3. Angka di sini jadi positif 2 ya. Nah, ini. Angka yang atas, 1, 1, 2, 9. Itu ya. Sebenarnya ini sudah dapat jawabannya nih sebenarnya. Gitu. Nah, coba kalau kita mau lebih detail, itu bisa deh. Nah, ini. Oke, mana lagi nih yang harus kita selesaikan ya? Itu ya. Itu sudah aman. Ini dia. Nah, tinggal yang ini nih. Ini ya. Ini dan ini. Itu ya, deh ya. Nah, ini. Udah, yuk proseskan lagi deh. Nah, gimana caranya nanti ini baris yang ini itu jadi 0, tapi dengan mempertahankan suku yang ini tetap satu. Ya, kenapa? Karena angka satu di sini diagonal ini kita ingin tentukan sejak awal. Kita cita-citakan sejak awal ya. Gampang ya, ini tinggal kurangi aja dia. Ini kan baris ke satu. Nah, gampangannya agar itu 0, 1 dikurangi satu aja ya. Nah, R1 kurang R2 aja. Gitu. Jadi gampang deh. Jadi caranya, dia, tapi saat ini kurangi 0, 1 ya. Itu deh ya. Satu, 1 dikurangi satu, 0, 2 dikurangi 0, 2, 9 dikurangi 2, itu 7 ya, Dek, ya. Nah, ini ya. Sisanya adalah angka yang ini, Dik. Nah, ini ya. Itu. Tapi mana lagi nih yang jadi PR ya? Itu adalah ini, Dek. Angka 2 di sini. Gitu ya. Gimana caranya itu jadi 0, Dek. Iya. Berarti angka 2 di sana, paling gampang itu kita ambil patokannya bawahnya. Yang ini, angka 1 ya. Yang mana lagi? Nggak masalah. Asalkan nanti yang ini tidak mengubah faktanya dia tetap 0, yang ini tidak mengubah bahwa faktanya tetap 1. Kita pilih baris ketiga. Nggak masalah ya. Kalau patokannya 0 itu, patokan baris yang lain itu udah 0, nggak masalah. Nah, ini 2. Nah, kita ambil angka 1 ini ya. 2 dikurangi 1 dikalikan berapa agar dia jadi 0? Ya, dikalikan 2 ya. 2 ini tadi adalah baris pertama ya, Dek ya. Nah, ini. Ini. Dikurangi dengan 2, dikurangi, oh sorry, 2-nya itu adalah baris pertama, dikurangi 2 dikalikan baris ke-3 ya, Dek ya. Nah, ini sudah jelas ya. Tuh. Nah, ini berarti nanti seperti ini. Maka yang berubah itu angka ini, Dek. Angka 7-nya ini. Berarti angka 7-nya itu menjadi 7 dikurangi 2 kali R3.
Baris ketiganya satu ya. 7 dikurangi 2, 5 itu ya. Nah ini, gitu. Tuh ya. Oke, sebentar. Bener nggak ini? Oh, sorry deh. Maaf ya. Bentar, ini dikurangi baris kedua. Sebenarnya 7. Oh, bener, bener, bener. Bentar, aku cek lagi. Ini satu, satu, nol. 2 sama 9. Oh iya, sebentar. Dikit lagi deh. Ini padahal udah mau ketemu nih. Jadinya sudah betul ininya. Sudah sama. Oh, oh iya. Kok ini satu ya? Salah ya, deh ya. 7, kan baris ketiganya kan 3. Kenapa ini satu? Itu ya. Salah, Dik. Nah, ini ya. Tak ganti 3 ya. Nah, berarti 7 dikurangi 2 kali 3, Dik. 2 kali 3, 6 ya. 7 kurangi 6, satu. Ya udah. Berarti kalau gitu, ini matriksnya, angka atasnya satu, nol, angka 2 di sini berubah jadi nol, angka 7 di sini berubah jadi satu ya. Nah, Dik. Ini nol satu nol dua nol nol satu tiga. Nah, lihat ini ya, Dek ya. Nah, ini misi kita sejak awal kan jadi ini. Nah, seperti yang, nah ini dia, cocok ya. Nah, cocok. Maka di sini Dek, bisa kita tulis ya, koefisien ini, gitu ya, satu di sini, itu adalah koefisien yang X ya, Dek ya. Berarti X-nya sama dengan berapa? Sa satu ya. Ini. Koefisien yang kedua ini, itu adalah koefisien yang Y ya. Adalah satu ya. Sorry. Kok satu, Dek? Salah ya. Dua ya. Nah, dua. Yang ketiga, yang ini, yang Z ya. Nah, itu Z-nya sama dengan tiga. Gitu ya. Nah, akhirnya kita sudah dapat nilai X, Y, Z-nya ya dengan metode baris deh. Gitu ya. Nah, ini. Seperti itu. Ya, bisa ya dinilai ya. Ini. Bisa, Kak. Iya, gampang sekali. Coba kita cari yang lain. Sebenarnya ini tuh sama kayak metode eliminasi gitu ya. Itu. Metode eliminasi. Kurang lebih sama. Oke. Nah, coba kita pakai metode yang lain ya, Dia. Nah, oke. Matrix reduce row echelon form ini, sebentar. Oh iya. Jadi deh, ini kan kita sudah dapat ini ya, Dia. Kita sudah dapat ini. Nah, jadi yang kita dapatkan sebelumnya, gitu ya, ini adalah matriks yang bentuknya seperti ini, deh ya. 100, 010, 001, 123. Ini yang sudah kita selesaikan barusan, gitu ya. Nah, matriks ini itu disebut dengan matriks dengan bentuk, gitu ya, bentuk echelon ya. Nah, ini, jadi echelon forms, gitu ya. Ya, jadi ciri-cirinya apa? Yang pertama, ini kalau kita cek eh, barisnya ya, ini baris ke satu, baris kedua, baris ketiga, gitu ya. Nah, itu barisnya itu tidak hanya bernilai nol saja, gitu ya. Nah, ini, melainkan di sini ada angka satu, ada angka satu gitu deh ya. Nah, itu. Nah, tuh. Tapi ada juga nanti yang satu baris itu isinya nol semua. Itu ada juga deh. Nah, itu ya. Itu seperti itu.
Nah, ini, itu ya. Oke. Nah, contohnya yang lain. Tuh, simple. Coba kita kerjakan ya, yang lain ini. Metode eliminasi. Nah, ini. Nah, ada juga nanti ya, ini disebut dengan reduce row echelon form. Gitu ya. Itu deh. Ya. Ada juga row echelon form ya. Nah, ini. Oke, itu contoh-contohnya ya. Dan lain-lain deh. Nah, oke. Mau ini deh, mau kita lanjutkan metode yang lain apa ke chapter 2? Karena ini chapter 1 sudah banyak banget deh. Bagaimana menurut D Naila? Apa kita selesaikan chapter 1 dulu? Karena banyak sekali. Iya, Kak, nggak apa-apa. Kenapa ya? Oke. Mm-mm. Kalau begitu Nanti kita aku bacakan. nah, sip sip sip. Kalau begitu kita perkaya dulu ya metode kita. Ini, wait wait. Aduh. Nah, iya. Jadi basicnya adalah metode eliminasi ini semuanya sebenarnya. Nanti bisa dikembangkan lagi deh. Nah, ini ya. Jadi metode eliminasi ya. Ini. Nah, oke. Nah, kita coba ulangi lagi ya. Anggap. Jadi sebenarnya kalau kita sudah paham yang ini, itu sudah mau mengerjakan mau bentuk yang bagaimanapun enak. Gitu ya. Nah, katakanlah kita punya matriks A gitu ya. Nah, ini. Itu saya sesuaikan dengan itu di 0, 2, 2, 0, 4, 4, min 2, min 10, min 5, 0, 6, 6, 7, 12, 5, 12. Oh, jangan inilah. Ini sebentar, sebentar. Terlalu banyak materi, Dek. Nah, kita coba contoh example 4 lah ya, biar lebih anu, Dek. Nah, ini, contoh example 4 itu, menarik sekali itu. Nah, ini. Karena kalau Mas contohin yang ini, nanti mau materi yang ada di sana pasti paham. Example 4 ya, ini. Oke, Mas tuliskan ya. X1 plus 3X2 min 2X3 tambah 2X5 ya. Tuh, 2X1 tambah 6X2 ya. Min 5X3, ini saya geser sedikit, min 2X4 tambahkan 4X5, oh, ada 6 juga ya, min 3X6 sama dengan 0 ya. Banyak sekali di sini. Yang yang berikutnya 5X3 ya, positif itu ya. 5X3 tambahkan 10X4. Nah, ini tambahkan 15X6 sama dengan 0. Ya. Yang berikutnya di sini ada 2X1 tambahkan 6X2. Nah, ini kita harus sabar di ini 8X4 tambahkan
4x5 tambahkan 18x6 ya. Itu ya, dia. Nah, ini. Jadi kita punya seperti ini. Ya. Oke, nah, pertama kita harus buat matriksnya dulu deh ya. Nah, mungkin bisa dibuat dulu deh matriksnya menurut Dek Naila. Ini ya, sebentar deh. Ini, sebentar ya. 2 menit lah. Bisa coba matriksnya deh. At least bisa buat matriks itu sudah bagus sih. Ya. Sisanya itu kita harus teliti deh. Ya. Oke, oke. Udah deh ya, punya ya. Nah, tak buatin matriksnya. Oke. Jadi ini matriksnya ukurannya 6 kali 4 ya, Dek ya. Itu. Yang pertama dulu, Dek. Nah, kita buat ini, Dek. Namanya itu, seingat saya itu ini namanya ya, augmented matrix ya. Ini. Nah, itu Dek ya. Itu ya. Nah, isinya bagaimana? Pertama kita isi dengan yang kolom ke satu, yang merupakan X1 ini ya, X1, X1. Nah, ini 0, X1 ya. Tapi di sini koefisiennya satu, satu, dua, nol, dua ya. Satu, dua, nol, dua ya, Dek ya. Ya, X2 di sini 3, 6, 0, 6 ya. Nah, itu 3, 6, 0, 6. Yang berikutnya yang S3 di sini min 2, min 5, 5, 0 ya. Min 2, min 5, 5, 0. Yang S4 di sini 0, min 2, 10, 8 ya. 0, min 2, 10, 8 ya. Ini 2, 4, 0, 4 ya, Dek ya. Ini 2, 4, 0, 4 ya, Dek ya. Ini. Yang berikutnya itu ya, Dek ya. Oke, yang terakhir ini 0, min 3, 15, 18 ya. 0, min 3, 15, 18 ya, Dek ya. Nah, yang ini 0, 0, 0, 0, 0. Taruh gini aja, Dek. Nah, itu ya. 0, 0, 0, 0. Itu ya. Wah, ini luar, luar biasa ini. Oke, nah bagaimana caranya? Sama ya. Pertama kita harus tahu apa cita-cita kita dulu. Apa cita-cita kita? Setidaknya ada kolom diagonal yang bernilai 0 deh ya. Nah, itu. Oke. Nah, pelan-pelan dulu aja. Oke. Baris kedua, ini ya. Ini kita punya ya. Baris ke satu, dua, baris ketiga, dan baris keempat ya. Nah, ini. Setidaknya kita bisa ini ada ya. Jadikan nol yang ini. Yang baris kedua ini ya. Nah, itu. Jadi baris kedua itu agar dia jadi nol, jadikan gini aja, Dik. Itu jadikan baris kedua dikurangi 2 dikalikan baris ke satu ya. Nah, ini. Itu, Dik. Nah, sekalian aja, Dik. Gak usah lama-lama ya. Langsung aja kita bisa kerja sekaligus, Dik. Yang ini, baris keempat ini, dengan patokan
baris ke satu ini juga bisa dijadikan nol ya. Jadi baris keempat ini menjadi baris keempat dikurangi dengan 2 dikalikan R1 ya. Nah, itu. Coba kita masukkan ya, dia. Baris keduanya di sini adalah, ini banyak banget angkanya. Ada 2, 6, min 5, min 2, 4, minus 3 ya, dia. Nah, ini ya. Oke, dia, dia. Min 2 kali R1 ya. Min 2, min 2, min 2, min 2, min 2, min 2. Baris ke satunya, urutin ya dia. Jangan sampai salah. 1, 3 gitu ya. 1, 3, min 2 ya. 0, 2, 0 ya dia. Yang 0 ya biar ke 0 aja. Nggak usah. Ya udah, ini 2 dikurangi 2, min 0 ya. 6 kurangi 6, 0. Min 5 dikurangi minus 4, berarti kan min 1 ya dia. Min 2 dikurangi 0, min 2. Ini 4 dikurangi 4, 0. Min 3. Nah, dia dia. Yang baris keempatnya dituliskan lagi ya. Ini 2, 6, 0, 8, 4, 18 ya. Ini. Oke. Nah, tuliskan lagi ya. Baris keempatnya deh ya. Ini sangat efisien sekali kita pakai ini. Ini ya. Oke. Kemudian dikurangi 2 kali itu ya dia. Nah, ini dikurangi 2. Kurangi 2 kali. Kurangi 2 kali. Nah, ini. Kalikan apa? Kalikan baris ke satu, Dek. Nah, atau gini aja ya. Ini gak usah tak tulis. Karena sama kan dengan ini kan. Cuma beda angkanya. Udah bang, ini ya. Ini kan sama semua. Sama kan? Karena sama-sama baris ke satu. Nah, sehingga kita tuliskan di 2 kurangi 2, 0, 6 kurangi 6, 0, 0 dikurangi minus 4, berarti 0,4 ya, 4, 8 kurangi 0, 8, 4 kurangi 4, 0, 18. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadilah seperti itu, Dek. Itu ya. Kita pindahkan aja lah ya, biar enak ya, Dek ya. Nah, ini. Setidaknya itu bagian yang itu 0, Dek. Nah, ini ya. Maka dari ini bisa kita ubah. Kita tuliskan lagi lah ya. Yang mana yang berubah itu? Yang ini ya. Nah, kita ganti dulu dia. Dengan angka berapa, Mas? Ini ya, urut ya. 0, 0, min 1, min 2, 0, min 3 ya. 0, 0, min 1, min 2, 0, min 3. Itu ya, dia. Nah, dengan cara yang sama, yang baris keempat juga bisa dinilai ganti sekarang. Ini dinilai ya. Ini 0, 0, 4, 8, 0, 18. Nah, itu dinilai ya. Oke. Nah, oke. Aku tuh pengen agar yang ini terserah sih, Naila. Bisa opsional ya, Dek, Naila ya. Setidaknya aku pengen ini angka min satu ini jadi satu gitu loh ya. Jadi lebih enak, Dek. Jadi R2 itu saya kalikan dengan minus R2 ya. Nah, jadi tandanya berubah, Dek. Itu ya. Ingat yang baris kedua aja ya. Berarti ini min satunya jadi positif, min 2-nya jadi positif, 0 kali min, 0 kali min negatif, 0, min 3 kali negatif, positif ya. Nah, jadi seperti itu, Dek. Iya. Nah, oke. Sekarang kita pengen yang mana nih? Hmm, Tuh ya. Mau fokus yang baris ke satu dulu, boleh tuh. Tuh ya. Nah ini. Atau baris ketiga, boleh. Baris keempat juga boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Ini. Kita fokus baris ketiga dulu deh, misalnya deh ya. Berarti angka 5 ini kita jadikan 0 ya. Nah, mungkin Daniel bertanya, loh Mas, yang kita mau jadikan angka satu tuh yang mana? Kalau begini, tadi katanya Mas ada angka satunya, satu 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 yang mana? Nah, kalau ini deh,
kalau misalkan matriksnya 6 kali 4 itu, setidaknya, Dik, nanti itu ujungnya itu adalah ini. Setidaknya angkanya itu, angka satunya itu yang ini, Dik. Mulai dari sini. Nah, ini ya. Nah, jadi tiga apa? Tiga istilahnya itu, Dik, tiga, tiga kolom terakhir, Dik, ya. Mulai dari sini. Nah, ini ya, sini. Nah, itu ya. Itu. Jadi alangkah baiknya yang sini maksimalkan aja sebisa mungkin kita dapatkan angka nol ya, Dek, ya. Nah, itu. Jadi yang mana itu? Yang ini. Nah, ini sebisa mungkin kita dapatkan ini satu ya. Nah, itu. Kalaupun nggak satu, nanti ujung-ujungnya gitu ya, Dek. Nah, nah, maka kita kembali, Dek, ya. Nah, fokus ke tujuan kita, Dek. Angka 5 sekarang ya. Nah, angka 5 kalau kita mau menolkan, setidaknya kita ambil patokan yang angka satu, yaitu yang ini ya. Nah, itu, Dek, ya. Tapi nanti itu baris ketiga, gitu ya. Berarti kan baris ketiga, agar ini menjadi nol, berarti angka satunya harus dikalikan 5. Angka satu itu di baris berapa? Di baris kedua kan? Dikalikan berapa tadi? Dikalikan 5 ya. Nah, ini. Yang ini nggak ngaruh, karena baris keduanya nol juga. Nah, kita fokus yang ini. Nah, 10, 5, 10, 0, 15 ya. 5, 10, 0, 15 ya, Dek, ya. Nah, ini. Kita ubah ini, Dek. Nah, lah. Nah, ini taruh sini ya, Dek, ya. Dikurangi. Nah, kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5, kurangi 5 ya. Baris keduanya berapa, di? Nah, ini ya. Urut ya. Dari sini. 1, 2, 0, 3 ya. 1, 2, 0, 3 ya. Oke. Tuh, sebenarnya. Oke. Kita proses di nilai 5 kurangi 5, 0 ya. Ini 5 kali 2, 10. 10 kurangi 10, 0 ya, Dek, ya. Jadi 0. Oke. Ini 5 kali 3 ya. 5 kali 3, 12. 12 kali 12 di 3 ya. Nah, itu, Dek. Oke, Dek. Sabar ya. Karena ini memang matriksnya gede. Nah, sekalian aja lah ya. Baris ketiganya oke. Sekarang baris keempatnya lah ya. Nah, itu. Baris keempatnya ya. Ini. Nah, ini. Itu ya. 4 sama satu ya. Patokannya, Dek, ya. Baris keempat itu menjadi R4 dikurangi dengan baris kedua ya, ya. Berarti 4 kalikan R2 ya. Karena angka satu ini kalau kita kalikan 4 berarti kan 4 ya. 4 kurangi 4, 0. Nah, ada berapa saja di angkanya? 4, 8, 0, 18 ya. 4, 8, 0, dan 18, 18 ya dia. Nah, ini. Kemudian, ini di angkanya, Mas pindahkan ya. Sini. Nah, ini dia. Dikurangi berapa? Naila. Dikurangi 4 ya. 4 dikali, 4 dikali, 4 dikali, 4 dikali berapa? Dikalikan baris kedua. Baris kedua berapa tuh, Mas, nilainya? 1, 2, 0, 3 ya. 1, 2, 0, 3 ya. Ini. 4 dikurangi 4, 0 ya. 4 kali 2, 8. 4 kurangi 8, 0 ya. Ini 0. 4 kali 3, 12. 14 kurangi 12, 6 ya, Dek, ya. Nah, seperti itu. Oke. Sudah dua baris nih. Nih, ya, Dek, ya. Oke. Nah, tak kasih skat ya, Dek, ya. Nih. Nah, sekarang kita mau ngurus yang mana lagi nih? Oh ya, baris ke satu ini tidak kalah pentingnya ya, Dek, ya. Baris ke satu ini. Nah, yang ini sudah ini nggak mungkin ya kita ubah lagi ya. Kenapa? Karena sisanya ini nol semua, bawahnya. Yang ini juga bawahnya nol semua. Paling paling tidak min 2-nya ini bisa jadi nol, Dek. Gitu ya, Dek, ya. Maka
baris pertama ini di sini, patokannya angka berapa, Dik? Angka satu yang lurus dia ya. Tapi min 2 itu ditambah, dikurangi berapa? Akan jadi nol. Nah, setidaknya ditambah 2 kan? Jadi kan R1 tambah R2 ya. Nah, itu. Oh, ditambah 2 kali R2 ya, Dik Naila ya. Nah, kenapa? Karena min 2 tambahkan 2 kali R2, 1, ini nol ya. Nah, itu ya, Dik ya. Nah, seperti itu, Dik. Nah, angkanya ada angka berapa saja, Dik Naila? Di sini ada 1, 3, meskipun 1, 3-nya ini nggak berguna juga ya. Nah, itu 1, 3, itu pasti nggak bakal berubah. Min 2, 0, 2, 0 ya, Dik ya. 0, 2, 0, Dik. Nah, ini. Baris pertamanya, angka berapa, Dik? Itu. Nah, sama ya. Jadi tak kopaskan lagi, Dik. Itu ya. Ditambah 2 kali R2 ya. Nah, tambahkan 2 kali, 2 kali, 2 kali. Nah, itu ya, Dik ya. Kalikan R2. Nah, baris keduanya ada berapa, Dik, ini? 0, 0, 1, 2, 0, 3 ya. 0, 0, 1, 2, 0, 3 itu ya. Jadi nggak berubah. 1, 2 kali 0, 0, tambah 3, 3. Min 2 tambah 2, 0. 0 tambah 4, 4 ya. Ini 2, ini 6 ya. Jadi, oke ya. Nah, yuk, yuk kita ubah yuk. Nah, ini jadi ya seperti ini. Oke, ini kita kupas lagi. Nah, ini. Oke, ada ya. Nah, ini ya. Nah, yang berubah adalah baris ketiga, baris keempat, dan baris ke satu ya dia. Nah, ini. Nah, cukup banyak nih PR kita di. Nah, itu dia. Itu ya. Yang atas, angka 13 itu, 13, min 2, 0, 2, 0 ini ubah ya. Jadi berapa tadi? Saat ini, 1, 3, 0, 1, 3, 0, 4, 2, 6, dan jangan lupa ini 0 semua ya. 0. Itu ya, Dik. Itu ya. Baris kedua, nggak ada perubahan ya. Itu tulis saja. 0, 0, 1, 2, 0, 3, 0. Baris ketiga, Dik. Nah, ini baris ketiga ini ya. 0, 0 ya. 0, 0. Sisanya adalah angka 0, 0, 0, 3 ya. 0, 0, 0, 3. 0 gitu ya, Dik ya. Baris keempat, itu ini. Itu banyak 0, 0 ya. Berapa ini angkanya? 0, 0, 0, 6 ya. 0, 0, 0, 6. Itu dia. Itu 0. Nah, seperti itu ya. Oke. Gitu ya. Oke. Sebentar. Ini ya. 130426 itu ya. Duh, sebentar. Oke, sebentar. Manipulasinya bagaimana lagi ya heraknya ya? Ini deh. Kita harus manipulasi lagi nih, Dek. Naila. Bentar, aku pikirkan lagi. Memang agak tricky sih. Itulah uniknya pelajaran ini. Oke. Oh iya, oh iya. Ini setidaknya tadi misi kita apa? Dek? Yang ini kan setidaknya satu ya. Nah, eh, 6-nya jadikan satu ya, Dek ya.
Berarti ini pada baris ke berapa? Pada baris ke 4 ya, Dek, ya. Nah, ini. Berarti baris keempat itu setidaknya kita bagi dengan 4 ya, Dek, ya. Nah, ini. Sorry, kok bagi 4? Bagi 6 ya. Jadi ini R4, nah, gitu ya, Dek, ya. Sehingga angka 6 ini, kalau kita bagi dengan 6, hasilnya berapa, Dek? 1 kan? Nah, ya sudah. Kita jadi itu ya. Jadi ya. Itu jadi 1 ya. Oke. Nah, oke. Mana lagi nih kira-kira? Sebentar. Oh iya. Ini ya. Ini boleh nih dijadikan nol ya, dia. Ini tiganya dan enamnya ya. Baris ketiga itu juga boleh, tapi belakangan aja. Itu. Baris ke satu dan baris ke kedua deh ya. Nah, patokannya terhadap baris keberapa? Yang angkanya satu ya. Baris keempat ya deh ya. Baris ke empat ya deh ya. Nah itu. Nah, berarti nanti ini di gini deh. Baris ke satu dulu ya. Itu jadikan berapa? Baris ke satu agar enamnya ini jadi nol, berarti kan dikurangi 6 dikalikan baris ke empat ya deh ya. Nah ini. Ya udah, angkanya ada berapa saja di situ. Nah sekarang ya, r satunya ada angka satu, 3, 0, 4, 2, 6 ya deh ya. Nah, jadikan ini deh. Ini. Oke, dikurangi dengan 6 kalikan itu ya deh ya. Nah, 6 kalikan itu. Baris keempat, itu angkanya urut ya deh ya. Urut ya. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ya. 0, 0, 0, 0, 1, 0 ya. Ini 1 kurangi 0, 0 ya. 1 ya deh ya. Jadi nggak berubah. 3, 0 dikurangi 0, 0. 4 dikurangi 0, 4 ya. Nih, loh. Oh iya. Ini ya, 2 dikurangi 6, min 4 ya, Dek ya. Ini. 6 kurangi 6, 0 ya, Dek. Itu. Oh, sorry, sorry. Salah, salah, salah. Bukan ya, bukan ya. Ini, wah, ini bahaya. Pelan-pelan, Dek. Pelan-pelan, Dek. Ini ya. 0, 0, 0, 1. Ya, ini harusnya 0 ya. Ini 0, 1 ya. 2 dikurangi 0, 2, 6 kurangi 6, 0 ya, Dek ya. Nah, itu. Oke, itu ya, Dek ya. Baris kedua juga sama nih, Dek. Jadikan juga ya. Patokannya angka 3 ini. Biar jadi 0, berarti kan baris kedua dikurangi 3 kali baris ke 4 ya, Dek ya. Nah, jadi sebenarnya yang ini useless ya, karena bawahnya pun 0 ya. Jadi nggak usah kita urus ya. Jadi kita mulai aja untuk baris yang ke ini ya. Mana ini? Oke, yang ini aja ya, yang ketiga aja ya. Nah, 3 itu menjadi 3 dikurangi 3 dikalikan 1 ya, Dek ya. Nah, jadinya 0. Tuh, sisanya nggak usah kita ubah. Udah, iya. Nah, semoga ini final ya, karena melelahkan sekali mengerjakan soal ini. Itu, Dik. Oke, ya udah, buat ini jadinya matriksnya ini ya, Dek ya. Yang atas ini berubah ya, Dek ya. 1, 3, 0, 4, 2, 6 itu jadinya 1, 3, 0, 4, 2, 0 ya. Ini 0. Nah, itu dia ya. Nah, ini. Terus yang berikutnya itu, ini berubah di ini aja ya. Tiganya ini jadi 0 ya. Selain itu enggak. Gitu ya. 0 ya dia. 0. Sisanya itu adalah ini 0, 2, 1, 0, 0 ya. Ini deh. 0, 0, 0. Iya. 0, 0.
3 ya, 0. Dan ini di yang paling bawah itu 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini ya. Ya udah, cukup lah ya. Itu kira nggak usah banyak-banyak lah. Nah, ya udah, ini ulangi lagi deh ya. Ini X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya. Jadi yang pertama ini X1 kali 1, X1. Ini 3 kali X2 ya. Ini X3 kali 0 nggak usah. 4 kali kan X4 jadi ya. Ini 2 kali kan X5. Ini 0 ya. Nah, sama dengan 0. Yang berikutnya ini 1 kali X3. X3 tambahkan 2 kali X4 ya. Sama dengan 0 ya. Yang ini 3. Loh, 3-nya kan sudah jadi 0 ya. Kenapa ini masih ada 3 lagi? Ini. Bentar. 3-nya kok tetap ya? Ya udah, nggak apa-apa lah ya. 3 dikalikan X6 ya. Ini 0. Ini X6 sama dengan 0 ya. Nah, hmm, pertama, kita harus tahu solusi yang pasti ini apa. Yang pertama, di sini, kalau kita cek ya dia, yang jelas di sini, ini, itu membutuhkan pemahaman bahwa X6-nya sudah pasti 0, Dik. Ini ya. Itu harus kita sepakatin dulu. Nah, oke. Nah, terus kemudian, nanti ini kita pilih suatu variabel ya. Nah, itu yang sifatnya itu apa namanya? Sifatnya itu bebas, Dik. Gitu ya. Nah, maka kita pilih berapa gitu ya kalau variabelnya bebas ya, Dik ya. Nah, ini. Oke. Jadi angkanya itu bisa berapapun nanti, Dik. X3 plus 2X4 sama dengan 0. Ya, gitu. Kita pilih aja, misalkan ya. Misalkan ini. Misalkan aja ini kita pilihkan, misalnya ya, X2 kita pilih P gitu ya. Di mana X3-nya X4-nya kita pilih Q gitu ya. X5-nya itu bisa kita pilih R gitu ya, Dik ya. Nah, ini. Nah, sehingga nanti kalau begitu, konsekuensinya bagian X3 plus 2X4 yang sama dengan 0 nih, kita bisa tahu X3-nya deh ya. Jadi X3 tambahkan 2 kali X4 kali Q sama dengan 0 ya. Maka di sini X3-nya setidaknya kita punya sama dengan minus 2 kalikan Q ya deh ya. Nah ini, itu X3-nya. Apa itu PQR, Mas? Nah, nanti saya jelaskan ya. Nah, terus yang berikutnya di sini, ya. Nah, kalau begitu, nanti X1-nya bisa diketahui juga dong. Iya, memang. Berarti X1-nya itu nanti X1 plus 3X2 tambahkan 4X4 tambahkan 2X5 ya. Gitu. Sama dengan 0. Nah, Dek Naila masukkan ya. Untuk cari X1, Dek. X1, X3, 3X2 ya. X2-nya kan P, 4 kali X4, Q, 2X5 itu R ya. Sama dengan 0. Maka solusi X1 sekarang adalah min 3P, min 4Q, min 2R sama dengan 0. Nah, inilah solusinya, Dek, yang kita mau nanti. Nah, jadi solusi itu, Dek, yang namanya solusi itu tidak harus eksak ya. Tidak harus eksak itu maksudnya tidak tidak harus seperti ini, Dek. Tidak harus berupa angka tertentu saja. Nggak harus ya. Nggak harus 1, 2, 7. Nah, lalu apa maksudnya ya di sini? Ini tadi Naila bisa cek ya. Ini, nah, ini ya. Oke. Jadi kita sudah dapat solusinya, Dek. Bahwa itu nanti solusinya, ini ya, solusi umum, gitu ya. Solusi umum itu adalah X1-nya itu adalah tadi apa? Iya, min 3P, min 4Q, min 2R ya. X2-nya itu adalah tadi apa aja X2-nya? Kita sudah sebut sejak awal ya. X2-nya itu adalah P ya. P, X3-nya itu adalah, sorry, X3-nya adalah min 2Q, X4-nya adalah Q, X5-nya adalah R, X6-nya
adalah 0 ya. Nah, di mana Dek? P, P, Q, R di sini Dek, itu merupakan suatu bilangan real ya. Bisa angka berapapun Dek solusinya. Itu ya, hebat ini soalnya. Jadi nanti di sana di Naila itu bisa mempertambah ilmunya. Kalau yang namanya solusi dari persamaan linear itu tidak harus satu solusi, tidak harus solusi tunggal, melainkan solusinya itu bisa berapapun, gitu ya. Nah, itu dia ya. Boleh, nggak apa-apa. Saya ambil key-nya. Nah, ini misalkan ya, nah, misalkan saya ambil eh, Q-nya 3, gitu ya, sehingga nanti X3-nya, X4-nya 3, sehingga nanti X3-nya min 2 kali 3, min 6. Boleh, nggak apa-apa. Angkanya berapapun, asalkan dia real. 1000, 1 juta, gitu ya, seperdua, boleh. Seperti itu di Naila. Itu ya, saya bantu yang itu deh, example 4, gitu ya, itu di Naila. Oke, satu metode lagi ya, semoga semoga cukup lah ya waktunya. Oke, gimana di Naila? Ada pertanyaan di Naila? Oke, Kak. Aman ya? Jangan sungkan-sungkan Aman, di Kak. Naila kalau mau tanya. Nah, Ya, nggak oke, apa-apa, Kak. Ya, benar. oke, siap-siap. Flow. Ternyata betul itu jawabannya ya di XML 7 ya. Itu baru saja saya lihat. Jadi di XML 7 di, kalau di Naila sedang lihat PPT ya, itu ternyata Nah, solusinya sama kayak aku. Cuma di XML 7 itu sama juga dia pakai huruf S sama T. Kalau saya pakai PQR. Mana yang benar? Ya semuanya benar, nggak masalah. Gitu ya. Seperti itu deh. Oke. Jadi itu dikatakan ini, kalau di PPT di halaman di teorema 12.1 di slide 89 itu dikatakan solusi yang seperti ini dikatakan infinitely many solution ya. Gitu deh. Nah, banyak banget solusinya. Nah, itu ya. Oke. Mungkin kita bisa coba satu lagi deh. Tapi yang simpel-simpel saja. Ini masalahnya bahas ini lama banget. Nah, ini metode eh, eliminasi Gauss ya, nggak usah Jordan lah ya. Plus eh, back substitution. Nah, substitusi balik. Itu. Ini ya. Di example 6 itu ya. Sampel 6D. Mas buat dulu soalnya ya. X plus Y plus 2Z, semoga mudah. 2X plus 4Y plus, sorry, min 3Z ya. Ini sama dengan 9. Loh, ini kan sudah nggak sih? Sebentar, kamu cek dulu ya. 6Y min 5Z ya. Kok saya nggak asing dengan soal ini? Sebentar, saya cek dulu soal tadi. Apakah sama? Oh, sama ya. Sama nih, 2X plus Y. Tapi sama, tapi cuma diminta metodenya berbeda ya. Nah ini, yang sejak awal tadi. Ini. Oke, baik. Ini ya. Oke. Jadi ini ada metode substitusi balik ya. Nah, dan baik, oke. Bagaimana itu substitusi balik kira-kira? Ya. Yang jelas kita sudah dapat matriksnya ya. Kita nggak usah apa namanya, nggak usah kita ulangi lagi caranya. Pokoknya ini metodenya mirip-mirip deh metodenya. Hmm, ini ya. Jadi nanti deh, kan ini kan sama kayak tadi ya. Nah, ini kita sederhanakan saja deh permasalahannya. Pertama bisa dijadikan matriks dulu dong. 1, 2, 3, 1, 4, 6, 2, 2 min 3, min 5,
910 ya. Oke. Itu ya. Nah, kalau nggak salah, tadi itu kita sudah dapat, kita itu ini deh, kita cukupkan sampai langkah ini. Ntar ya, kalau mau tahu caranya. Mana itu tadi? Oke. Nah, ini deh, sebentar. Manakah itu? Nah, cukupkan sampai langkah ini deh. Nah, ini. Ini apa namanya? Untuk substitusi balik ya. Nah, itu. Oke. Itu yang tadi saya bilang sejak awal. Nah, ini ya. Jadi nanti ini cara yang tadi itu di Naila nanti pelajari kembali dengan langkah-langkah yang panjang kali lebar itu. Nah, baru ini masukkan ke sini deh. Nah ini ya. Cukupkan sampai langkah ini. Atau kalau di Naila mau lebih sederhana, nanti ini yang baris kedua ini di Naila itu lakukan ini ya, kalikan dengan baris keduanya kalikan minus 2 kali R2 ya, untuk menghilangkan seperduanya itu dan minusnya. R3 ini hmm, atau minusnya nggak usah, nggak masalah juga, up to you. Toh sama saja kok solusinya ya. Nggak ada hal paten pada langkah ini. R3-nya ini jadikan aja 2 kali R3 ya. Poinnya itu menghilangkan pecahannya, Dek. Saya demikian sehingga nanti ini 100 129 ya. Nah, kalikan R2, Dek ya. Berarti ini kalikan 2 ya. Berarti 1 kalikan 2, 2, min 7 per 2 kalikan 2, min 7, min 17 per 2 kalikan 2, min 17, min setengah kalikan 2, min 1, min 3 per 2 kalikan 2. Oh, sorry. Ini salah ya. Salah naruh, Dek. 0, min 1, ini min 3 ya. Nah, itu, Dek. Hmm. Oke. Nah, di sini Dek Naila bisa cek ya. Di sini ada baris ke satu, baris kedua, baris ketiga ya Dek ya. Nah, ini untuk X, untuk Y, untuk Z ya. Nah, maka dari sini Dek, dari baris ketiga, bisa Dek Naila dapatkan bahwa nanti ini minus 1 kali Z, minus Z ya, sama dengan minus 3. Berarti dapat Dek di situ. Dapat apa? Dapat Z-nya sama dengan 3. Ya. Sama kan yang tadi ya. Tadi kita juga dapat Z-nya 3, Y-nya 1, Y-nya 2, X-nya 1. Maka kita harus buktikan bahwa ini Y-nya 2, Dek. Nah, berarti sekarang kita ambil dari baris kedua ya. Nah, ini Dek. Ini ya. 2 min 7 min 17. Berarti kan 2Y min 7Z sama dengan min 17 ya, Dek ya. Nah, Z-nya itu dapat 3 kan? Berarti 7 kali 3 ya. Min 17. Ini 2Y min 21 sama dengan min 17 ya. 2Y min 17 sama 21. 4 ya. Maka di sini, nah 2Y sama dengan 4, maka Y-nya sama dengan 2. Gitu ya, Dek ya. Nah, betul ya. Ini cocok, tuh, ini cocok ya. Nah, sekarang baris yang ketiga, Dek. Sorry, baris satu ya. Untuk mendapatkan nilai X-nya, Dek. Ini ya. Maka ini X tambahkan Y, ini ya. 1 kali Y, tambahkan 2 kali kan Z ya. Sama dengan 9. X, Y-nya masukkan. Y-nya 2. Z-nya adalah 3. 9 ya. Berarti X tambahkan 2. 2 kali 3, 6 ya. 9 ya, Dek ya. Berarti X-nya di sini 9 dikurangi 6 kurangi 2. Berarti 1 ya. Nah, cocok gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut dengan metode substitusi balik gitu ya. Nah, oke. Jadi ini kita sudah dapat 26 slide gitu ya. Itu. Nah, sekarang Nela harus kritis sekarang ya. Nah, ini mungkin untuk pertemuan berikutnya ya, entah sama tenor lain ataukah dengan saya. Nanti Dek Naila bilang aja, Dek Naila sekarang kritisi, Dek. Loh, ada yang solusinya itu tunggal. Satu, nah jadi X-nya hanya diperbolehkan 1, Y-nya hanya diperbolehkan 2, dan Z-nya hanya diperbolehkan 3. Gitu ya. Nah, seperti itu, Dek. Oke. Nah, tadi ada yang solusinya nggak cuma satu.
Solusinya itu infinitely. Solusinya banyak. Nah, apa maksudnya itu? Dan apa artinya itu? Gitu ya. Dan gimana kita identifikasi bahwa suatu persamaan ini sejak awal sudah mempunyai solusi yang infinitely, ya, atau solusi tunggal seperti tadi ya, X, Y, Z ini. Nah, itu nanti Naila silakan bahas sama kantor berikutnya ya. Gitu deh. Seperti itu. Itu kalau mau ceritanya berlanjutnya. Tapi kalau Naila nanti request materi yang lain, ya it's okay, nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, deh ya. Gitu aja ya. Mungkin ya. Aku boleh minta notes-nya nggak, Kak? Iya. Selesai. Iya. Boleh, boleh banget. Nggak masalah. Oke. Sekalian nanti rekamannya aku share. Oke, Kak. Aku Terima save dulu ya. kasih. Oke. Duluan, Dek Naila.